Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Bapak Ibu ya. Untuk hari ini ada yang perlu kami sampaikan ya. Saya sama Mas Imam ya selaku tim seminar ya, tim seminar. Jadi di sini ada yang telah disampaikan jadwal seminar sama Mas Imam udah di-share. Kalau nggak salah hari Senin gitu ya. Ini hari Senin sudah di-share. Nanti saya sampaikan nanti kalau kurang ada penambahan dari Mas Imam gitu ya. Gitu ya Mas Imam ya. Mas Lanjut, Imam. Pak. Ya, oke. Atau Mas Imam aja yang jelasin. Lanjut, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya coba izin share screen dulu. Jadi kemarin ada ini ya, ada namanya pengumuman yang sudah di-share sama Mas Imam. Coba saya share screen. Ah, Oke, coba saya share scan lagi. Kemarin hari Senin. Hari Senin ya. Hari Senin Mas Imam sudah men-share, yaitu ada beberapa. Pertama ada jadwal seminar keinsinyuran, ya, kemudian ada persetujuan jadwal seminar keinsinyuran. Di sini ada deadline, yaitu kemarin tanggal 3 harusnya ya. Di sini kalau Bapak Ibu sudah klik, itu ada jadwal yang sudah di-share Mas Imam, yang sudah kami atur ya Bapak Ibu ya sebenarnya. Dan kemarin yang sebelumnya sudah saya sampaikan 4 Oktober ya, karena kemarin masih banyak yang dirasa yang mengumpulkan masih sedikit, kemudian apa ya, kurang banyak persiapannya ya. Jadi kami putuskan untuk dijadwalkan di mulai tanggal 18 Oktober ya Bapak Ibu. Jadi hari Senin itu kami sudah melakukan rapat dengan Prodi gitu ya. Kemudian sudah dijadwalkan mulai tanggal 18 Oktober. 18 Oktober ini hari Rabu gitu ya. 18 Oktober hari Rabu 25 tanggal 1 8. Nah, ini setiap hari Rabu. Kecuali yang terbuka. Ini yang terbuka ini tanggal 27 Oktober, 3 November, ini hari Jumat malam ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah kami share, mohon dicermati jadwalnya. Kemudian kemarin jika ada yang melakukan ada apa ya misalnya ada kendala misalkan pada hari H tersebut ada dinas keluar kota yang tidak bisa diganggu dan ada pekerjaan yang tidak bisa diganggu sama sekali gitu ya Bapak Ibu ya, atau perjalanan jauh, maka kemarin sudah diminta untuk melakukan pengisian form persetujuan. Jadi ada perubahan jadwal kemarin bisa diisi gitu ya. Kemudian sehingga semuanya dari mulai tanggal 4 kemarin itu mundur semua ya Bapak Ibu ya, 18 Oktober, yang terbuka juga 27 Oktober. Setelah itu ini ada kami kasih kesempatan berarti ya kemarin ya, ada perubahan misalkan nanti ada pindah jadwal, pindah hari gitu ya. Kami juga nanti akan diskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu ya, jika misalkan ini di tanggal 1 November ini kan sudah ada 2 orang di room 1, kemudian ada 2 orang di room 2. Misalkan ini ada orang pindahan dari hari sebelumnya, sehingga di room 1 ini orangnya 4 atau 5 misalkan. Kemudian di room 2 juga begitu, berlebih lah misalkan.
Nah, kalau berlebih maka kami akan mempertimbangkan perubahan harinya ya di kemudian hari. Kenapa? Karena jadwalnya dimulai dari jam 8 ya Mas Imam ya. Mas Imam, jadwal dimulai dari jam 8 betul? Kalau yang biasanya jam 7, Pak. Jam 7, oke ya. Heeh. Baik, jam 7 ini takutnya ya Bapak Ibu yang mundur itu satu orang itu bisa 1 jaman yang tertutup ya. 1 jam, 2 jam, 9, tidak hanya jam 9 bisa jadi jam 10. Karena kemarin itu pengalaman kami, 2 orang aja mundur bisa mundur 1 jam. Bahkan ada lebih, misalkan harusnya selesai jam 9, bisa selesai jam 10 gitu ya. Sehingga nanti akan kami pertimbangkan, kami batasi waktunya, dan bisa juga dipindah. Tentu kami nanti akan diskusi lebih lanjut ya, dengan pesertanya juga ya, bagaimana nanti kelanjutan untuk jadwal harinya. Kemudian ada, ini persetujuannya kemarin ya, Bapak Ibu ya, yang linknya ini, jika tidak bisa, maka minta dirubah. Kemudian ini ada link asesmen pendaftaran keinsinyuran, asesmen 1. Nah, asesmen 1 yang Asesmen 1 ini adalah upload kelengkapan berkas seminar keinsinyuran ya, melalui tautan. Ini jadwalnya atau deadline-nya H-1 pelaksanaan seminar. Jadi tidak harus kemarin tanggal 3 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan tanggal 17 ya berarti H-1 tanggal 16 sudah harus upload kelengkapan berkasnya. Yang diisi di sini ada lembar pengesahan seminar, kemudian ada upload file presentasi PPT-nya. Nah, di sini kami minta sebelum diupload ya tentu jelas harus didiskusikan dulu ya Bapak Ibu ya dengan pembimbing. H-1, oke. Asesmen 1 ya Bapak Ibu ya. Saya coba detail asesmennya. Untuk asesmen 1, H-1, lembar pengesahan PPT seminar, tempat pengumpulan, ini sudah ada linknya tadi. Kemudian asesmen 2 ini tanggal 13 Oktober. Saya rasa kemarin jadwalnya sama ya Bapak Ibu ya, deadline-nya masih 13 Oktober. Di situ ada PPT kode etik, etika profesi, profesionalisme, K3L. Ini di link asesmen 2. Dan ini template-nya masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian asesmen ketiga, CV Insinyuran 20 Oktober 2023. Ini lembar pengesahan praktik insinyuran, lembar pernyataan publikasi. Ini ada di borong perpustakaan, kemudian ada CV. Poin 31, 32, ini ada di link asesmen 3. Kemudian CV ini Bapak Ibu bisa download di UPD member ya Bapak Ibu ya. Yang sudah mengisi di Simfoni, Bapak Ibu bisa download di UPD member. Nah, yang kami sarankan untuk sudah bisa login di UPD member, kemudian mengisi VAIP ya Bapak Ibu ya, biar nggak kerja 2 kali, sehingga tidak perlu lagi mengisi civic insinyuran gitu ya. Tapi ini kemarin kalau misalkan Bapak Ibu daftar di belum daftar, kemudian belum punya login, belum bisa login gitu ya, itu kami persilakan untuk isi civic insinyuran, tapi jadinya nanti Bapak Ibu kerja 2 kali gitu ya. Nah, ini untuk asesmen 1, 2, dan 3. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada tambahan silakan Mas Imam. Saya stop share screen-nya ya. Mas Imam silakan kalau ada tambahan. Nggak ada, Pak. Cukup. Ke Baik, berarti. mahasiswa dulu, ke Bapak Ibu Baik. sekalian kalau memang ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Malam Mbak Bambang. Ya, izin, Pak. Pak, ini kan sudah, Pak, sudah ada beberapa kawan-kawan nih, Pak, mulai untuk membuat mengisi Vibe, terus itu lagi
dan juga yang ada untuk studi kasus nih Pak. Nah, yang kemarin yang untuk studi kasus itu kan ada 3 judul ya Pak ya. Ada 3 studi kasus. Nah, kalau 3 studi kasus itu Pak eh, hanya mengambil 1 judul aja, karena kalau kita ambil 2 judul aja itu waktunya apakah bisa mengcover itu Pak dalam satu room kayak Bapak sampaikan tadi gitu Pak. Jadi seperti pengalaman kami sebelumnya ya Bapak Ibu ya, apakah cukup Bapak Ibu untuk 1 kali seminar itu 2 studi kasus? Nah, sebenarnya 3 pun cukup Pak, tapi tergantung nanti Bapak Ibu sekalian untuk melakukan demo dulu ya. Nah, melakukan demo dengan pembimbing. Nah, kemudian bagaimana pembimbing nanti menyetujui hasil slide presentasi yang sudah dibuat, kemudian pada waktu penyampaian di demo gitu ya. Jadi sistemnya bebas sih, misalkan mau mau Bapak Ibu buat demo ya, atau misalkan mau buat video, mungkin mau presentasi belajar demo sendiri gitu ya. Itu tergantung dari pembimbing ya Bapak Ibu ya. Kami bebaskan. Kalau saya sendiri kemarin itu pengalamannya saya suruh demo sendiri gitu ya. Kemudian diberi waktu apakah cukup atau tidak waktu presentasi selama 20 menit ya untuk tertutup. Nah, begitu Pak Bambang. Baik Pak, karena kita coba kemarin tuh sudah ada beberapa teman-teman juga itu slide-nya udah sampai ada yang sampai 30 slide Pak. Nah, kita khawatir juga apakah nanti waktunya bisa mengcover nggak. Nanti kan ada beberapa pertanyaan juga yang pasti akan disampaikan juga tim pengujinya Pak. Betul Pak. Gitu. Ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan kembali ya Bapak Ibu ya, ada untuk seminar yang terbuka sama tertutup. Untuk tertutup itu presentasinya 20 menit, tanya jawabnya 25 menit ya. Jadi total untuk yang tertutup 45 menit keseluruhan. Untuk yang terbuka presentasi 30 menit, kemudian tanya jawabnya 30 menit. Jadi totalnya 1 jam untuk yang terbuka atau webinar ya hari Jumat. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa merange waktu ya, waktu demo gitu ya. Untuk yang tertutup, kira-kira untuk studi kasusnya dalam waktu 20 menit, cukup nggak 3 studi kasus gitu ya. Atau misalkan terlalu banyak slide-nya bisa dikurangi, jadi mana yang dipilih yang penting-penting saja gitu ya. Kemudian dalam waktu 20 menit, jika memang, wah ini saya kira belum tersampaikan semua Pak gitu ya. Jadi kira-kira 1 atau 2 studi kasus saja cukup. Nah, silakan Bapak Ibu diskusi lagi dengan pembimbingnya ya Bapak Ibu ya. Kami persilakan nanti sama pembimbingnya. Begitu ya Pak Bambang ya. Ya, baik Nah, Pak. Kalau gitu. baik. Terima kasih Pak Bambang. Silakan Pak Lalu mau bertanya. Ya, izin Pak Okta mau bertanya. Jika ada penugasan mendadak nih Pak, kan kita misalnya udah ngisi nih kesepakatan ya, kita melaksanakan sidang di seminar ya, seminar di hari itu gitu. Nah, cuman kan biasanya tidak jarang ya kita mendapatkan penugasan yang dadakan. Nah, itu nanti kayak gimana ya Pak ya? Apakah ada minimum misalnya sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya atau seperti apa? Biasanya Gitu aja. ya boleh lah Pak mendadak misalnya H-1, karena kan tugas kan H-1 kebanyakan ya. Paling mendadak itu ya. Yang penting alasannya jelas Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak ingin karena mendadak sekali gitu ya. Nah, ini tidak bisa ditinggalkan, satu hal yang tidak bisa tinggalkan, tidak bisa dititipkan gitu ya. Tidak bisa diwakili gitu ya. Maka ya silakan Bapak Ibu menyampaikan alasannya ke kami ya. Nanti kami rundingkan, diskusikan kapan waktu yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi tentu juga dilihat alasannya gitu ya Bapak Ibu. Gitu Pak Lalu. Terima kasih Pak Okta penjelasannya. Sama-sama Pak Lalu. Silakan Bapak Ibu. Mas Imam kalau mau nambahin boleh loh. Saya persilakan ya. Pak mau tanya Pak. Ya silakan Bu Dewi. Itu di yang tugas portofolio itu kan saya sudah lagi lihat template-nya ya Pak. Itu
ada apa namanya kualifikasi profesionalisme ya. Kualifikasi profesional. Terus di situ ada W2, W3. Itu maksudnya eh, itu ya Pak, yang apa namanya Sabta Arsa Ya, sama ini ya Pak, catur rasa. Dharma itu. Nanti Catur gas. di Oh, portofolio terus ya. semua yang eh, template-nya itu kan Pak ada studi kasus 1 dalam kurung kualifikasi profesional itu diisi apa Pak ya? Kualifikasi profesional. coba ibu saya buka dulu ya. Agak Iya untuk Pak, harus seminar dikumpulin di tanggal sini. 13 ya. Ya, Bu. Asesmen yang kedua ya, Bu, Ibu ya. Iya. Asesmen kedua ini saya coba klik yang 13 Oktober asesmen kedua. Oh, template-nya waktu itu dibagikan pas hari Sabtu itu Pak ya. Betul, Ibu. Saya bagikan. Iya. Oh, linknya ini masih asesmen 2. Mas Imam bisa bantu klik link ini enggak, Mas Imam? Yang mana, Pak? Portofolio yang asesmen kedua. Saya klik, kenapa kok bukanya masih yang asesmen 1 ya? Coba di kopas saja, Pak. Itu kan bisa Kopas. di blok, bisa di kopas kan. Kopas ya. Kopas. Oke, ini sudah saya coba share screen Ibu. Ini yang asesmen 2. Ada 3 template itu, betul Ibu? Iya, Sudah saya coba yang kode etik ya. iya. Kode etik. Berarti ini portofolio yang kita seminarkan ya Pak, yang di artinya sama gitu. Boleh Oh, Ibu. beda lagi. Nah, boleh. Nah, boleh sama gitu ya. Jadi Hmm. Ibu ngisinya sekalian gitu ya. Satu studi Iya, iya, kasus boleh iya. saja. Di sini kan ada Nah, diminta 3 studi kasus ya. Nanti mau iya. diangkat ke seminar juga boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, Jadi itu biar nggak misalnya kerja 2 kali. ya, Gimana? kan ada tulisan studi kasus 1 dalam kurung kualifikasi profesional itu maksudnya apa Pak? Jadi di sini disamakan aja Bu. Yang beda nanti judul proyeknya aja. Itu Ah, dibiarkan aja gitu ya. iya. Ah. Yang bawahnya Pak di siapa tuh Pak? Kualifikasi profesional dalam kurung W2, W3 itu. Kok nggak ada W1-nya ya? Saya bingung. Oh, yang ini yang ini P5 ini Oh Bu. bukan, maksudnya yang dalam kurung itu artinya W2, W3, W4, W6, W7, Oke. W8. Ini poin-poin yang ada di UPD member Ibu. Nanti coba saya klikkan ya. UPD Oh, iya, iya. member. Di Vibe ya Pak ya. Iya Ibu betul. Ini di UPD member. Misalkan. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah mengisi gitu kan. Nah ini ada W1, 2 seterusnya. Nanti Ibu akan pilih gitu ya Bu ya. Lebih dari 1 ya. Mana yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya. Nah, Berarti ditulis semua Pak. Kalau banyak itu ditulis di situ gitu Pak ya. Di yang kalau PPT yang di, ditulis enggak harus Ibu. Kalau misalkan itu. Oh cuma ditulis kodenya aja gitu ya Pak ya. ya betul kodenya Biar kan nah, enggak cukup nanti ya Ibu ya. ya ya di Nah, kodenya aja ya. Ini kodenya kalau aja nggak betul. konfirmasi agak bingung Pak, mau Nah, baru kasih Pak. jadi misalkan kalau Ibu pun hanya kasih di sini ya Bu ya. Ini yang penting judul proyeknya gitu kan. Ya. Kualifikasi profesional ini cuman terlambat seperti ini enggak jadi masalah Ibu. Oh nggak usah diapa-apakan ya Pak Enggak ya. apa-apa. Kemudian yang biografi yang penting jelas diisi. Kemudian studi kasus 1 judul proyeknya saja. Nah, di sini Iya. enggak diisi W sama P-nya enggak jadi masalah Ibu. Yang penting Ibu pada waktu mengisi vibe ini di sini kan sudah dipilih kan lebih dari 1. Iya. Nah, nanti kalau di download, nah nanti akan di download untuk yang asesmen ketiga ya Bu ya.
Untuk Iya. asesmen ketiga harus di-download ini. Sudah diisi harus di-download. Nah, itu yang penting di situ pada waktu di-download aja ya. Kalau yang di sini tidak kami minta Ibu. Oke. Di Ya sini Pak, tidak terima kasih. sama-sama Ibu. Ya begitu Bapak Ibu ya. Di sini tidak diminta kode W sama P-nya untuk periode dan sebagainya. Kemudian di sini penerapan kode etik dan etika profesi juga begitu. Yang penting diisi catur kasa, sabta dharma, kontribusi keinsinyuran, lesson learned. Nah, ini seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau Pak saya nggak punya gambaran nih isinya seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti minta kopi atau minta apa contoh dari pembimbing gitu ya. Contoh yang paling bagus, yang paling baik, bagaimana, seperti apa. Atau misalkan mau lihat rekaman YouTube yang dulu-dulu kan ada, harusnya yang terbuka, tapi ya yang tertutup tidak ada Bapak Ibu. Jadi termasuk isinya, isi studi kasus yang mungkin ada yang rahasia atau yang bagaimana nanti bisa didiskusikan kembali ke dosen pembimbing ya Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada lagi pertanyaan. Pak izin mau nanya Pak. Ya silakan Pak Al-Qadri ya. Ya Pak. Ini kan waktu asesmen 1 kan kita sudah upload Pak ya. Ya. Itu kan gabungan dari yang asesmen 2 Pak ya. Mau salah. Asesmen 1 pendaftaran Bapak. Ya, maksudnya itu kan ada PPT yang udah kita bikin studi kasus 1 sampai 3 kalau ada gitu Pak ya. Betul. Nah, itu nanti sama asesmen 2 bedanya apa Pak ya? Kok gini? Apakah gitu. yang pecahan aja atau lebih lengkap lagi yang asesmen 2 ini Pak? Kalau yang saat ini yang kemarin itu sebenarnya draftnya saja Bapak ya. Jadi persiapan. Nah, kalaupun nanti ada perubahan juga tidak apa Pak, tidak ada masalah. Nanti ada misalkan di tengah jalan ternyata ada studi kasus lagi yang lebih menarik gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi atau bisa diganti. Nah, Pak. jadi nggak jadi masalah Bapak. Misalkan yang kemarin belum selesai gitu ya. Nanti kan bimbingannya masih sebulan misalkan. Karena jadwalnya kan belakangan gitu kan. Nah, nanti boleh Bapak Ibu melakukan revisi, nanti baru di-upload lagi pada waktu pengumpulan. Nah, Terus satu lagi Pak mau nanya ya, nih Pak, yang terkait lembar pengasahan itu Pak. ya Ini Bapak. kan studi kasus yang sudah yang saya upload kemarin Pak, yang studi kasus 1, 2, 3 gitu Pak ya. Nah, itu isinya saya hanya pengkajian kelayakan sistem gitu Pak di suatu bangunan. Itu gimana Pak ya kalau misalkan nanti Direvisi. revisi. Boleh Bapak. Nggak jadi masalah nanti. Terus lembar pengasahan ini Pak, judul besarnya mewakili yang studi kasus sampai 2, 3 itu Pak ya, atau pilih salah satu Pak? Pilih salah satu aja Bapak ya. Oh gitu Pak ya. Pilih. Barangkali kan tidak sama, misalkan yang satu tentang pendidikan gitu ya. Kemudian kedua, tiga tentang proyek kan nggak bisa dijadikan satu misalkan. Nah, boleh salah satu saja. Karena judul ini ya nanti sebagai ini apa SK gitu ya Bapak Ibu ya. Istilahnya SK pembimbing gitu ya, ada nama mahasiswa, ada nama pembimbing, kemudian judulnya hanya satu saja gitu ya. Gitu Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bapak. Silakan Bapak Ibu. Mas Imam mau menyampaikan apa? Silakan. Mas, sebelumnya ini apa namanya rekaman untuk yang sebelum-sebelumnya bisa didapat di mana ya? Soalnya saya buka YouTube-nya PSPPI Poli Batam, itu isinya cuma 7, tidak ada rekaman dari seminar-seminar yang sebelumnya, Mas. Nah, itu kalau dari mungkin nanti bisa pesan ke Mas Imam langsung Pak. Pak, Lalu kalau izin Pak ya, ya. kalau yang dilihat di YouTube itu memang dia yang terbuka aja Pak. Jadi kalau 7 itu ya memang udah lengkap harusnya. Karena yang direkam itu hanya yang terbuka. Kalau yang tertutup kita nggak share gitu. Gitu Pak lalu. Ini saya pastikan dulu Mas Imam, ini yang PSPPI Poli Batam, itu yang 73 subscriber 6 video. Kalau yang untuk share yang seminar yang sebelumnya itu masih di akun pribadi saya sih sebenarnya. Oke. Nanti kalau memang mau bisa saya Soalnya kasih. untuk yang di PSPPI isinya hanya kuliah Di-share, profesional, maksudnya linknya aja. Ya. Yang tadi contoh seminar Ya. biar kita ada gambaran. Ya. Nanti kita subscribe lah ya.
Kalau Kebetulan misalnya nggak open kan cuma bisa unlisted ya, share link Iya, aja. Jadi betul kalau betul. betul. link Soalnya aja. kalau di videonya di PSPPI Polibata, Mas, yang YouTube itu memang sama sekali tidak ada kegiatan seminar tertutup Betul. maupun terbuka, Mas. Kita baru pakai akunnya itu di semester ini sebenarnya Pak. Jadi akun YouTube Polibatam PSPP Polibatam itu kita baru pakai di semester ini. Nah, makanya kemarin sempat saya minta untuk subscribe kan supaya tujuannya kita bisa langsung live. Nah, saat ini itu belum bisa untuk langsung live karena kita belum mencapai subscriber yang cukup gitu ya. Jadi ya ritmenya jadi sekarang saya rekam dulu kemudian nanti kita upload gitu. Gitu sih Pak. Jadi yang belum subscribe boleh di subscribe dulu ya PSPP Polibatamnya gitu akun YouTube-nya. Siap. Gitu Pak. Nanti kalau misalnya memang butuh untuk contoh-contoh seminar yang sebelumnya ya saya share linknya. Itu terbuka kok, enggak masalah nanti kita sharekan. Nggak apa-apa, Mas, di-share aja akun YouTube-nya Mas Imam juga, nggak apa-apa. Siap, siap. Minimal berapa Mas Imam? Eh Subscriber. 100 sih Pak. Jadi kita belum nyampe ya, baru 70-an ya. Kalau untuk PSPP Polibatam makanya kita nggak bisa langsung live gitu. Ini Pak juga izin Pak, ada ya. absen nggak ya? eh Ada absen memang. Kalau ini kan sosialisasi aja Pak ya, jadi nggak ada absen Oh, apa juga. Mm-mm. Terus ini saya ngingetin buat Bapak Ibu sekalian yang belum ini ya persetujuan jadwal. Saya cek tadi ada sekitar 4 orang. Nah mungkin yang merasa belum ya silakan diisi aja. Mungkin menunggu kepastian dari hari ini gitu ya. Ada pertanyaan yang butuh jawaban ya. Ini tadi udah dijawab juga sama Pak Oktav dan sekiranya sudah jelas gitu ya, silakan langsung diisi aja persetujuannya supaya kita benar-benar bisa plotting sesuai yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Karena kan ini yang kita buat memang awalnya dari kita gitu ya. Kita yang buatkan cuman kan belum tahu nih apakah sesuai, apakah Bapak Ibu setuju gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya memang belum setuju gitu ya, mau gesernya ke hari apa, ke tanggal berapa, nah itu silakan disampaikan di form persetujuan itu. Tapi kalau memang semuanya udah setuju gitu ya, nah nanti biar kita bisa benar-benar plotting jadwalnya gitu ya, sesuai dengan yang tertera gitu. Di sini saya lihat ada berapa? 3 ya, sekitar sorry 4 orang yang tidak gitu ya, artinya tidak bisa di waktu yang sudah di floating gitu ya, di waktu yang ditentukan itu enggak sesuai dengan jadwal yang bersangkutan mungkin itu ya. Nah, jadi nanti mungkin akan digeser sesuai dengan yang diminta gitu. Nah, yang 4-nya lagi ini yang belum mengisi, nah harapannya bisa segera gitu supaya kita juga bakalan ini tahu nanti realnya jadwalnya seperti apa gitu. Siapa tahu nanti bisa digeser-geser waktunya lagi gitu ya. Nah, karena kan kita mengingat waktu seminar yang sekarang itu jauh agak lebih panjang gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu total cuma 30 menit per peserta ya ataupun per presenter gitu ya. Tapi kalau yang semester ini itu 45 menit. Nah, jadi kalau untuk 2 orang aja butuh 1,5 jam gitu ya. Nah, sementara kita coba plot ya memang 2 room sih ya. Jadi total untuk 1 hari seminar itu ya 1,5 jam itu. Nah, semoga nggak ada ini ya ngaret-ngaretnya gitu ya ataupun kendala teknis. Nah, biasanya yang menyebabkan agak lambat itu yaitu kendala teknis, entah suaranya nggak bisa masuk gitu ya, ataupun share screen ya. Kadang ada juga yang nggak bisa share screen gitu. Nah itu yang agak kita juga bingung gimana karena nggak di tempat beliau gitu ya, nggak di tempat yang bersangkutan, nggak bareng-bareng tempatnya gitu ya. Kita bingung juga mau ngarahinnya seperti apa. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ya semoga semuanya udah terbiasa untuk share screen gitu ya. Kemudian cek mic-nya gitu ya. Nah, kalau udah ready kan kita bisa lebih lancar lah jalannya gitu. Kalau untuk pelaksanaannya ya ini saya sampaikan sedikit aja gitu ya. Biasanya memang kita bentuk link Zoom itu di satu satu link Zoom yang sama, cuma nanti kita pecah jadi 2 room ya sesuai dengan jadwal.
yang sekarang itu ya. Nah, jadi 2 room. Nah, nanti Bapak Ibu masuknya itu di room 1 dan 2 gitu ya, per jadwalnya. Jadi masing-masing masuk itu sesuai dengan jadwal. Nanti kita apa namanya jabarkan dalam bentuk jam juga sih, supaya Bapak Ibu mungkin nggak nunggunya terlalu lama gitu ya kalau harus masuk dari awal. Nah, jadi nanti kita jabarkan dalam bentuk jam juga. Nah, supaya masuknya ya hanya seketika waktu itu aja gitu ya, waktu yang ditentukan. Nah, jadi nanti masuknya nggak bakal langsung berbarengan semuanya gitu dalam satu room, tidak. Tapi kita pecah menjadi room dan jam yang berbeda masing-masing. Karena kalau untuk yang tertutup kan dia privat ya sifatnya. Jadi hanya Bapak Ibu sekalian dengan verifikator 1 dan 2 gitu. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti itu. Untuk seminarnya bakal ibaratnya kayak apa ya, sidang tertutup lah gitu ya. Privasi Bapak Ibu dengan verifikator. Gitu. Kalau yang terbuka memang kita adakan seperti webinar, gitu. Webinar dan semuanya boleh hadir. Bahkan kita juga ngundang relasi-relasi dari insinyur-insinyur yang lain gitu ya, maksudnya PII gitu ya, ataupun dari apa namanya organisasi lain gitu ya, kampus lain bahkan, ataupun mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang mau diikutkan ya boleh juga, tidak ada masalah. Gitu. Barangkali ya ada yang mau diundang selain apa namanya yang ada di internal kita gitu ya di PSPPI gitu, diperbolehkan juga. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi, silakan. Malam Pak Imam, maaf. Ya silakan Pak. Saya Ferdi Pak, mahasiswa PSPPI yang RPL. Ini Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu aja. Saya kan di sana jadwal 8 November untuk portofolio dan untuk PowerPoint dan juga pengesahannya. Ya alhamdulillah udah di draft dan udah tahap 70-80% lah Pak. Tetapi saya terkendala gini Pak, untuk dosen pembimbing saya di situ kan Pak Beni. Dan itu satu-satunya saya yang mahasiswa RPL yang bimbingan dengan Pak Beni. Tetapi mohon maaf, Pak Beninya itu agak lambat dan juga bukan agak lambat, lebih ke tidak menjawab dan juga hanya read Pak ketika saya ingin mengonsultasikan. Maksud saya gini Pak, saya kan di Batam. Jadi ada kesempatan untuk mau online, mau offline juga bisa. Cuman saya ingin bertanya ke Pak Beninya juga tidak menjawab. Baik di grup juga untuk yang grup dosen pembimbing Pak Beni juga tidak terlalu aktif Pak. Jadi saya bingung ini mau nge-info ke siapa. Tapi saya udah menginformasikan ke ke Pak Sabto untuk dosen wali saya dan mungkin beliau akan membantu untuk menginformasikan ke Pak Beni. Itu aja sih Pak saya. Sama satu lagi, mungkin ini anggapan saya untuk informasi seminar ini ada sedikit kerancuan dari dosen pembimbing karena di grup saya itu ada mahasiswa reguler juga bertanya tentang ini, tentang yang seminar ini, tetapi dosen pembimbingnya menjawab itu untuk semua mahasiswa. Sedangkan di yang saya tangkap yang seminar yang fokus ini hanya untuk mahasiswa RPL, Pak. Itu mungkin mohon diperjelas apakah yang seminar ini fokus untuk mahasiswa RPL aja atau mahasiswa reguler. Karena di grup saya sedikit agak panas tentang hal ini antara mahasiswa dan juga Pak Beni untuk masalah seminar ini, Pak. Itu aja sih, Pak. Yang mohon dibantu itu aja sih Pak dari saya. Oke, Ya terima kasih. kalau dari saya polanya mungkin sama seperti yang Mas lakukan ke Pak Sabto gitu ya. Jadi Mas infokan ke saya, nanti saya bantu komunikasikan ke Pak Beni. Sifatnya seperti itu ya, gitu ya. Karena untuk terkait pola bimbingan gitu ya, ataupun kesediaan waktunya, yaitu kita kembalikan ke dosen pembimbing masing-masing gitu ya. Nah, mungkin ada waktu-waktu tertentu yang beliau bersedia gitu ya untuk merespon ataupun menjawab pertanyaan gitu ya. Nah, itu dikembalikan ke dosen pembimbing masing-masing gitu. Itu yang pertama. Terus kalau untuk yang kedua, apa namanya, ada mahasiswa yang bukan RPL ya, mahasiswa reguler yang ini saya kaget juga melihat
ada NIM ataupun nama mahasiswa yang reguler tapi ikut mengisi persetujuan gitu ya, persetujuan jadwal. Nah, ini relate ya sebenarnya dengan pertanyaan Mas Ferdi. Jadi memang ini kayaknya ada miskom atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas untuk seminar di semester ini itu hanya untuk mahasiswa RPL. Memang mahasiswa reguler akan tetap melakukan seminar juga gitu ya. Akan melakukan seminar juga tapi di semester genap nanti. Nah, dan di jadwal itu kan tidak tertera ya jadwal untuk mahasiswa yang reguler, hanya tertera mahasiswa yang RPL gitu. Artinya di semester ini tuh mereka memang belum melakukan seminar gitu. Harusnya gitu ya. Nah, nanti mungkin kita coba klarifikasi lagi lah ke dosen pembimbingnya, Pak Beni ya, Mas ya. Iya Pak, jadi Hmm. di Pak Beni itu ada 4 orang, yang mahasiswa RPL cuman saya. Cuman kemarin itu ada Mm-mm. sedikit miskomunikasi. Jadi mahasiswa reguler bertanya, apakah ini apakah ini kami harus isi atau tidak? Mungkin Pak Beni salah tangkap, mungkin dikiranya itu mahasiswa RPL. Tapi Mm-mm. jadi sedikit agak clash di sana Pak. Jadi saya pun jadi agak gimana gitu untuk bertanya di grup. Jadi saya pun japri pribadi udah sekitar dari hari Senin, Selasa, sama hari ini juga masih kurang ada jawaban juga dari sana Pak. Jadi menurut saya tuh kalau memang mau offline saya bisa datang ke kampus, kalau emang mau online saya juga bisa online. Menurut saya gitu. Jadi saya juga bisa tidak jalan di tempat. Dan juga dari Pak Sabto juga ada saran kita mungkin saya bisa mengisi di Vibe dulu sembari dibantu follow up untuk Pak Beninya seperti itu sih Pak. Karena kan takutnya entah saya ada salah ngomong atau mahasiswa lain ada salah ngomong yang membuat komunikasi jadi tidak lancar. Jadinya ada beberapa hal yang jadi tidak baik gitu Pak. Terus tuh yang kedua, saya juga jadi ragu untuk bertanya apakah boleh kita bertanya ke dosen pembimbing, boleh nggak minta boleh nggak minta contoh seminar tahun lalu atau gimana gitu. Saya udah juga coba tanyakan tapi belum dibalas juga. Itu jadi saya agak ragu apakah itu emang konfidensial dari pihak tertentu, jadi saya tidak bisa melihatnya. Itu seperti itu. Mungkin dari pertanyaan beberapa bapak-bapak dan juga ibu-ibu tadi, mungkin dari Pak Imamnya sendiri aja yang bisa membantu untuk sharing seminar terbuka tahun-tahun lalu. Jadi sehingga kita dalam proses pembuatan PowerPoint-nya tidak terlalu melebar. Karena takutnya kita terlalu banyak memasukkan hal-hal yang bisa dibilang tidak perlu, tapi kita rasa perlu, padahal nyata tidak perlu. Jadinya menjadi membuang-buang waktu dalam proses pembuatan PowerPoint dan juga nanti takutnya ada kesalahan waktu presentasinya seperti itu sih Pak. Mungkin dari saya pribadi, saya ingin dibantu untuk membantu memfasilitasi informasi saya dengan Pak Beni, apakah saya mesti gimana agar saya dapat berjalan komunikasi dengan baik. Ini bukan dalam konsep mengadukan keluhan, tapi dalam konsep saya ingin menyampaikan suatu hal yang saya butuhkan gitu sih Pak. Terima kasih Pak Imam. Dan hal ini juga udah saya sampaikan ke dosen wali, jadi saya tidak melangkahi hal-hal yang mungkin dirasa tidak enak sih. Terima kasih Pak Imam. Iya Pak, boleh nanti coba sampaikan ke saya aja diskusinya seperti apa gitu ya ke Pak Beni yang sebelumnya gitu ya. Nanti saya coba bantu komunikasikan lah ke beliau. Dan kalau untuk contoh, memang kita mengarahkannya ke dosen pembimbing ya. Barangkali dosen pembimbing punya apa namanya contoh PowerPoint gitu ya, yang memang apa namanya bebas untuk di-share gitu ya. Nah, kalau untuk yang proses seminarnya gitu ya, bisa nonton yang di YouTube yang nanti akan saya share gitu. Seperti apa ininya kan pelaksanaannya, kemudian isinya apa aja. Nah, itu bisa tergambar di situ juga. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Ya. Pak. Sama saya ingin bertanya satu hal lagi Pak. Saya baru diinformasikan ke Pak Sabto, mungkin saya yang kurang atau apa. Mm-mm. Nanti setelah kita seminar insinyur untuk mendapatkan gelar insinyur, berarti kita nanti ada yang di Vibe sama PII itu untuk ada seminar lagi Pak ya, untuk yang IPP, IPM gitu-gitu Pak ya. Atau gimana Pak? Saya mohon Iya, informasi sih Pak. jadi eh itu nanti di luar ini ya, di luar apa namanya PSPPI sebenarnya ya. Kalau sidang ini jadi jatuhnya sidang ya. Kalau di PII-nya namanya sidang untuk sertifikasi.
Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu submit FAIP, ini yang di UPD member itu ya, kita istilahkan dengan Simponi biasanya. Nah, di Simponi PI itu kan setelah submit, nanti dia ada proses verifikasi. Nah, setelah proses verifikasi itu, ya dan pembayaran ya tentunya. Nah, itu nanti ada kemungkinan kalau kita lulusnya IPM, itu bakal ada wawancara. Nah, ini yang dimaksud sama Pak Sabto tadi ya, gitu. Ada wawancara lagi gitu ya. Nah, ini untuk istilahnya memverifikasi apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan di FAIP gitu ya. Ditanyakan kembali, kemudian ada terjadi inilah wawancara lah di situ, tanya jawab dan sebagainya. Dan kalau lolos nanti ya itu akan dapat IPM ataupun IPU. Ini kalau dipanggil wawancara ya. Tapi kalau tidak dipanggil wawancara, ada juga yang dia langsung hasilnya IPP gitu. Jadi kalau kita tidak dipanggil wawancara ataupun tidak ada sidang lagi, itu kemungkinan dapatnya nanti IPP Pratama ya. Tapi kalau yang IPM sama IPU itu bakal ada wawancara, akan ada sidang gitulah untuk menghasilkan sertifikat IPM ataupun IPU-nya itu tadi. Oke, Itu sih oke. Pak. Ya, terima Jelas Pak kasih ya. Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Oke. Ya, Ya, baik. Terima kasih dari saya, Pak. ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Terkait persetujuan masih, oh ini yang satu sudah ngisi ya. Jadi tinggal 3 lagi nih yang belum. Nanti saya coba japri lah. Mungkin tak perlu saya sampaikan di sini ya. Nanti saya japri yang belum mengisi. Pak Oktav, ada lagi Pak? Kira-kira yang mau disampaikan? Saya kira sudah semuanya. Sudah cukup ya. Mm-mm. Sama itu masih membimbing tadi mungkin masih mau sampaikan yang pengumuman Pembimbing yang mana? yang ada hari Senin kemarin kan ada yang di-share juga Mas Imam ya. Oh, Oh, iya. Nah, ini kan udah saya share ya ke apa namanya grup yang RPL maupun yang reguler pengumumannya gitu ya. Nah, saya rasa semua udah dapat infonya lebih jelas gitu ya. Karena kemarin kami itu kenapa nggak share dulu karena masih ada menunggu untuk mahasiswa ini ya, mungkin penambahan gitu ya. Karena ada beberapa yang memang masuknya itu agak lambat gitu ya. Nah, jadi kita memfasilitasi itu supaya share-nya itu sekalian. Nah, ini kami urutkan berdasarkan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti disesuaikanlah grup yang Bapak Ibu sudah masuki ya, apakah sesuai dengan yang tercantum di sini ya. Misalnya di sini tertera dosen pembimbingnya Pak Budi ya. Lihat apakah Bapak Ibu masuknya ke tim, kalau kami ngasih namanya itu tim IR ya. Tim IR Budi misalnya, tim IR Cahyo gitu. Nah, kalau sudah sesuai berarti harusnya sudah apa namanya bisa komunikasi di situ gitu ya. Langsung tanyakan ke grup itu gitu ya. Supaya terjalin apa namanya diskusi lah antara mahasiswa dengan dosen pembimbing gitu. Nah, kemudian kalau untuk dosen wali, nah itu udah juga ya, sebelumnya kita udah share juga untuk dosen walinya. Nah, cek juga apakah Bapak Ibu masuk ke grup dosen wali, misal IR KTAF gitu ya, kalau yang reguler. Kalau yang apa namanya RPL berarti IR Sabto ataupun IR Hanifah gitu ya. Nah, kalau udah sesuai berarti ya memang sudah benar dan itu sudah bisa mulai terjalin komunikasi lah antara pembimbing dengan mahasiswa ataupun antara dosen wali dengan mahasiswa gitu. Nanti kalau memang apa namanya belum ada terjadi diskusi ya silakan Bapak Ibu mulai saja. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga ada beberapa yang apa bahasanya tidak sadar kalau ada undangan ini ya, undangan WA untuk masuk grup dari anak magang ya, yang bikin grup memang ya, dan yang mengundang memang anak magang kami gitu ya. Nanti coba dicek lagi gitu ya kalau memang belum masuk gitu ya.
silakan dicek lagi apakah ada undangan gitu untuk masuk grup, karena beberapa Bapak Ibu men-setting WA-nya itu tidak boleh dimasukkan sembarangan gitu ya, harus by undangan. Nah, makanya kami undang Bapak Ibu untuk masuk ke grup gitu. Tapi kalau sudah clear dan sudah masuk ke grup ya silakan dilanjutkan untuk diskusi gitu ya, tanya jawab supaya asesmen-asesmen yang ada itu bisa terselesaikan gitu. Itu sih saya rasa udah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk nanti lembar pengesahan dan PPT seminarnya itu memang kita ubah deadline-nya ya menjadi H-1 ya pelaksanaan seminar. Jadi harapannya Bapak Ibu tuh sebelum seminar sudah mengumpulkan itu gitu. Nah, cuman untuk persetujuannya memang kita harapkan lebih cepat gitu, di tanggal 3 Oktober kemarin ya. Gitu. Silakan Bapak Ibu, jika ada lagi yang mau ditanyakan, kami memberikan kesempatan. Kalau tidak ada berarti harapannya setelah ini clear dan kita bisa laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan ya. Silakan Pak Oktav, ada tambahan lagi? Cukup. Sudah tadi jadwal seminar, kemudian penjelasan asesmen gitu ya. Kemudian masih ada terkait portofolio juga sama seminar, isinya, kontennya bagaimana, tadi juga sudah disampaikan kan. Kalau susulan juga begitu, misalkan ada revisi, kami persilakan gitu ya. Kemudian portofolio sama seminar isinya sama, ya bisa sama. Kemudian studi kasus yang dipresentasikan ini tergantung dari durasi waktu ya Bapak Ibu ya. Silakan didiskusikan dan didemokan dengan pembimbing gitu ya. Entah didemokan sendiri atau didemokan dengan pembimbing, nanti tergantung pembimbing juga ya. Jadi termasuk Bapak Ibu belajar share screen tadi yang disampaikan Mas Imam. Nah, bisa dicoba-coba dulu. Kemudian template juga sudah ada semua, sudah dibagi di link gitu ya, link pengumuman. Saya kira cukup semua. Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup bisa bisa ditutup Bapak Ibu. Nah, karena setelah ini saya juga sudah janjian bimbingan sama bimbingan saya gitu ya. Jadi lanjut pakai Gmeet tapi Mas Imam silakan. Cukup Pak, ya kita tutup aja Pak, silakan Pak. Baik, karena tadi saya yang buka gitu ya, saya mohon izin menutup lagi ya Mas Imam ya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Saya mewakili sama Mas Imam juga selaku tim seminar gitu ya. Mohon maaf bila ada salah kata, kemudian ada yang terlewat gitu ya. Kemudian silakan komunikasi lagi dengan kami dan pembimbing jika ada yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oktav, Pak Ibu. Iya, Bapak, terima kasih.